Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah, dalam kondisi sehat selalu. Oke, kita akan mencoba untuk mempelajari. Ini salah satu dari tugas terstruktur dari modul ajar saya, yaitu tentang siklus steam power plant standar. Nah, jadi dari modul teman-teman akan ada bisa lihat bahwa uh, kita punya sebuah diagram, isinya ada komponen utama dari sebuah steam power plant, ada boiler, ada turbin. Di sini ingat, ini turbinnya ada dua stage atau dua level, yaitu steam turbine stage 1 ini high pressure, karena steam turbine 2 low pressure. Jadi ada dua tingkatan gitu. Nah, keluar dari turbin menuju kondenser, terus menuju boiler feed pump, jadi pompa, kembali lagi ke boiler. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini saya tulis memang furnace. Nah, pengertian furnace apa sih? Furnace sebenarnya kan ruang bakar. Ya, disinilah ada sumber panas yang akan diberikan ke boiler yang akan memanaskan air yang dalam boiler sehingga mengubah fasenya. Nah, ini saya tunjukkan ilustrasi di samping ini, sebuah desain steam power plant. Ini menggunakan bahan bakar batu bara salah satunya. Nah, yang teman-teman perlu pahami adalah ini pada saat kita belajar di lapangan akan jauh lebih mudah kita belajar hanya melalui diagramnya saja. Kenapa? Teman-teman bisa lihat ini pada saat kita lihat boiler, ada turbin, ini kita akan bisa jelas pola alirannya kemana, seperti itu. Sedangkan di lapangan nanti teman bisa lihat sebenarnya. Jadi contohnya ini, pada saat kita ingin melihat furnace atau boiler di mana? Di sini. Isinya hanya pipa-pipa dan ada ruang bakar. Ya, yang sebenarnya kita tidak bisa lihat secara langsung karena pasti akan tertutup oleh casingnya, tertutup oleh penutupnya. Nah, berikutnya pada saat lihat turbin seperti ini, Mas. Ini turbinnya. Nah, jadi antara boiler sama turbin ini akan dihubungkan kalau melalui diagram hanya berupa garis saja. Tapi sebenarnya ini adalah apa? Ini sebuah pipa. Ini fungsi dari sebuah sistem perpipaan, yaitu menghubungkan boiler sama steam turbine. Nah, dari turbin ke kondenser ini ada hanya garis berupa garis. Ini sebenarnya adalah berupa pipa juga. Jadi teman-teman perlu perlu pahami bahwa di diagram kita hanya menggambar unit-unit komponen-komponennya, tapi pada saat apa yang menghubungkan antara satu unit ke unit yang lain itu adalah pipa-pipa. Nah, seperti ini yang di lapangan seperti ini. Teman-teman bisa melihat secara aktual animasi lebih lebih akurat sebenarnya. Tapi ilustrasinya sederhana seperti ini. Jadi setiap garis ini akan menggambarkan pipa-pipa. Dari sini kita akan bisa melihat aliran-alirannya. Nah, berikutnya step berikutnya yaitu gini. Pada saat kita mendapat studi kasus seperti ini, kita sudah punya steam power plant standar. Ini boiler capacity 60 ton per jam, jadi kapasitas kemampuan boiler itu untuk menghasilkan uap adalah dalam 1 jamnya adalah 60 ton. Faktornya seperti itu. Nah, berikutnya dia akan menghasilkan sebuah steam dengan tekanan 60 bar 500 derajat Celcius. Nah, di sini parameter-parameter ini, parameter termodinamik ini akan bisa kita lihat propertinya di mana? Di tabel A2 maupun A3 yang akan kita gunakan. Nah, ini yang akan ada di modul juga. Jadi tabel A2 itu tentang property of saturated water. Nah, jadi kondisi air dalam kondisi jenuh. Dan berikutnya tabel A3 juga sama, tapi yang membedakan A2 sama A3 adalah apa? A2 itu reference. Jadi parameter referensinya digunakan adalah temperatur. Tapi A3 itu menggunakan tekanan. Jadi seperti ini, contoh sederhana adalah gini. Contohnya adalah pada saat saya mengetahui satu titik
tekanan sama temperatur. Makanya saya menggunakan tabel A2 untuk melihat dulu pada tekanan tersebut temperaturnya berapa. Tapi studi kasus yang lain, contohnya ini cooling pump memompa air pada suhu 30 derajat. Saya ingin tahu berapa entalpinya. Saya menggunakan tabel A2 karena referensinya adalah temperatur seperti ini. Nah, selain tabel A2 maupun A3, kita juga akan membutuhkan tabel yang lain, yaitu ini. Pada saat fluida yang kita miliki itu memiliki temperatur di atas steam gitu ya, steam yang kita miliki memiliki temperatur di atas temperatur jenuhnya, berarti akan memasuki fase superheated. Teman-teman sudah tahu apa itu maksud fase superheated. Kita menggunakan tabel A4. Itu di situ kita akan menggunakan referensi tekanan dan juga temperaturnya seperti ini. Oke. Jadi langkah pertama pada saat kita mengerjakan ini. Nah, ini berikutnya ini. Ini pada saat kita mendapat diagram seperti ini. Bagaimana awalnya untuk bisa menyelesaikan kasus ini, studi kasus ini. Pertama, teman-teman yang perlu lakukan adalah yang paling sederhana adalah memberikan notasi titik-titik di mana kira-kira akan terjadi perubahan properti. Contohnya, titik 1. Titik 1 kita sudah tahu tekanan dan temperaturnya. Dan kedua, keluar dari turbin ada titik 2 karena ada informasi tekanan fasenya. Nah, titik 3 pada saat dia mau masuk ke kondenser. Kenapa ini saya beri informasi notasi angka 3? Karena apa? Karena sebenarnya pada saat di lapangan, di steam turbin ke kondenser mungkin jaraknya sangat jauh. Jadi kemungkinan akan terjadi perubahan properti di sini. Makanya saya tetap berikan informasi titik 3. Titik 3 ke kondenser ke titik 4 ini saya kasih notasi 4. Titik 4 keluar dari pompa ke titik 5 saya kasih notasi titik 5. Dan kemudian ini sama dari pompa ke boiler mungkin akan terjadi perubahan properti. Nah, makanya di sini saya kasih angka 3. Nah, dengan ini setelah titik 6-nya di sini, setelah titik 6 keluar dari boiler juga saya kasih notasi titik 7. Nah, pada saat setiap titik kita sudah kasih notasi, nanti akan memudahkan kita untuk mengidentifikasi ini untuk step berikutnya. Nah, identifikasi awal adalah gini. Contoh sederhana nih, titik 2 adalah memiliki tekanan 1 bar absolut, fasenya adalah saturated vapor. Nah, bagaimana titik 3? Karena titik 3 tidak ada informasi sama sekali. Informasi tambahan tekanannya berapa, fasenya apa. Kita bisa buat sebuah konklusi sederhana, berarti titik 2 ke titik 3 memiliki properti yang sama. Artinya entalpinya akan sama. Berikutnya titik ini antara 1 dan 7 yang ada dari 1 ini kita anggap mungkin ada pipanya tidak terlalu panjang sehingga tidak ada perubahan parameter. Artinya titik 1 sampai 7 memiliki entalpi yang sama. Bagaimana titik 5 dan 6 sama? Jadi karena tidak ada informasi titik 6 itu tekanan berapa, temperatur berapa, kita bisa ngambil sebuah kesimpulan awal bahwa artinya titik 5 sama 6 memiliki properti yang sama. Akhirnya saya buat ini H5 akan sama dengan 6 seperti ini. Ini logika berpikir yang sederhana untuk menyelesaikan sebuah masalah yang lebih kompleks, karena di lapangan pasti akan sangat jauh lebih kompleks. Salah satunya contohnya titik 2 sama titik 3 kemungkinan akan terjadi perubahan penurunan tekanan. Teman-teman sudah belajar tentang mekanika fluida. Salah satunya bahwa pada saat pipanya panjang pasti akan terjadi penurunan tekanan, ada perubahan temperatur, ya otomatis nanti titik 3 akan ada parameter yang baru untuk menjelaskan. Namun karena di sini tidak ada, kita bisa ambil kesimpulan bahwa titik 2 akan memiliki properti yang sama dengan titik 3.